lacak jejak dakwah Sunan Kalijaga dari berbagai karya seninya yang luar biasa. Dalam beberapa babad penyebaran Islam di tanah Jawa, peran utama Sunan Kalijaga yaitu sebagai penentu kebijakan pada kerajaan maupun pemerintahan dan juga sebagai penyebar agama Islam. Sunan Kalijaga memiliki tugas dan tanggung jawab yang banyak. Selain sebagai salah satu orang penting dalam lingkungan kerajaan, beliau juga tetap bersemangat keliling daerah untuk menyeru dan menyebarkan ajaran Islam. Sebagai mubalik keliling, Sunan Kalijaga memiliki banyak sebutan. Di setiap daerah yang disinggahi, beliau punya julukan tersendiri. Sikap toleransi yang tinggi terhadap sesama baik masyarakat dan serta budaya lokal yang ada membuat dirinya menemukan langkah baru dalam proses berdakwah. Sunan Kalijaga dengan cerdas meramu kesenian sebagai media dakwahnya. Cara dakwah Sunan Kalijaga cukup khas, beliau menyampaikan dakwahnya dengan menggunakan karya seni. Beliau paham benar dengan kehidupan dan keyakinan masyarakat saat itu yang sudah sangat kuat dengan agama mereka. Tentunya akan sulit jika beliau harus menyebarkan dakwahnya secara terbuka seperti sekarang ini. Karenanya beliau kemudian memikirkan hal yang disukai masyarakat saat itu, yang tidak lain adalah kesenian. Dan dari seni inilah kemudian Sunan Kalijaga melakukan dakwah hingga cepat tersebar. Beberapa karya seni yang berhasil Sunan Kalijaga ciptakan diantaranya adalah seni pakaian yang diciptakannya adalah batik burung dan baju takwa mengandung pesan agar semua beriman dan bertakwa kepada Sang Pencipta. Beliau dengan perlahan mengajak dan membiasakan masyarakat saat itu untuk menutup aurat mereka dengan baju takwa. Memancing rasa cinta terhadap pakaian yang dirancang dapat menutup aurat dengan membuat berbagai motif batik burung, sehingga kemudian mereka terbiasa menutup aurat mereka dengan tanpa ada paksaan sama sekali. Selanjutnya yakni seni suara, menciptakan banyak lagu dengan syair Jawa yang memiliki makna yang dalam bagi manusia seperti tembang Lir Ilir. Tembang ini terus populer di tanah Jawa selama 5 abad hingga sampai saat ini. Tembang ini pun mampu membuat hati tenang. Makna terdalam pada lagu ini yakni mengajak orang untuk bangun dan menghindar dari sifat pemalas, mengajak untuk terus menanamkan kebaikan. Tembang Lingsir Wengi dibuat sebagai doa bagi orang Jawa dengan bahasa Jawa agar selamat dari segala bentuk gangguan dan bala dari makhluk gaib. Tembang ini banyak disalahartikan sebagai tembang seram. Tembang Kidung Remeksa Ing Wengi biasa dinyanyikan pada sebuah acara pementasan. Tembang ini bertujuan untuk menghindari manusia dari malapetaka. Intinya mengajak manusia untuk tetap mengingat dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya tembang Turi-Turi Putih. Tembang ini memberikan pesan untuk mengingatkan manusia bahwa nanti semua yang bernafas akan mati. Dan bekal mati yang bakal dibawa kelak di akhirat adalah amal kebaikan yang diperbuat selama di dunia. Selanjutnya adalah seni ukir. Seni ukir ini sudah ada sejak zaman dahulu, memang sudah ada jauh sebelum Islam masuk di tanah Jawa. Adapun yang dikembangkan dalam seni ukir ada beberapa bentuk seperti ukiran berbentuk daun, ukiran pada alat musik beserta dengan aksesorisnya, ukiran rumah adat Demak dan Kudus, serta masih banyak juga yang lainnya. Selanjutnya adalah seni gamelan. Seni ini diciptakan Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Sebagaimana dikenal gamelan sekaten, gamelan ini berasal dari nama aslinya Syahadatain, atau 2 kalimat syahadat yakni syahadat tauhid dan syahadat rasul. Gamelan ini ditabuh saat acara mauludan atau peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk mengundang masyarakat agar datang dan kemudian diberikan ceramah ajaran Islam. Selanjutnya adalah seni kentongan dan beduk. Sunan Kalijaga menggunakan ini sebagai sarana ataupun cara untuk mengajak dan mengundang untuk berkumpul di musola atau di masjid agar melakukan sholat berjamaah. Kemudian ada seni grebek maulud. Kegiatan yang dilakukan setahun sekali ini diprakarsai oleh Sunan Kalijaga untuk memperingati maulud Nabi Muhammad SAW di halaman Masjid Demak. Di samping itu juga sebagai tanda waktu yang tepat para wali songo untuk bermusyawarah. Kemudian ada seni wayang. Kesenian wayang merupakan kesenian sangat populer yang digunakan oleh Sunan Kalijaga.
sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan menarik simpati masyarakat. Seni wayang mampu mendatangkan masyarakat sehingga Sunan Kalijaga dengan mudah menitipkan pesan dan juga ajaran Islam yang disampaikannya itu. Sunan Kalijaga mampu menggunakan unsur budaya kemudian dikombinasikan dengan nuansa agama Islam sebagai media dakwah yang sangat efektif. Selanjutnya yang terakhir adalah seni dalang, seni yang populer di kalangan para ahli pagelaran wayang saat ini. Sunan Kalijaga mendalang dengan penuh kecerdasan. Beliau memberi pesan moral serta ajaran Islam yang bermanfaat bagi penontonnya kala itu. Tata bahasa yang santun, sopan, dan lembut mampu membuat wayang tidak hanya sebagai tontonan semata saja, namun juga tuntunan bagi orang yang menyaksikannya. Karya seni di atas tidak hanya menyajikan keindahan bentuknya semata, namun juga memikirkan tentang manfaat, pesan, dan makna bagi orang yang mau memahami karya tersebut. Dan Sunan Kalijaga mampu membuat dan merangkumnya menjadi satu, sehingga karya seni yang diciptakannya terus dikenang, dinikmati, dan dipelajari hingga kini. Demikianlah jejak dakwah Sunan Kalijaga dari berbagai karya seninya yang luar biasa itu. Wallahu a'lam bishawab.